Halo semua, terima kasih sudah memampir lagi ke channel ini. Kali ini kami membuat sebuah video yang cukup unik, yaitu rekomendasi film. Tapi bukan film biasa. Film yang bisa membuat kita menuju kebahagiaan yang kekal. Yaps, benar, rekomendasi film horor. Rekomendasi ini kami buat mayoritas berdasarkan rekomendasi dan pengalaman pribadi. Jadi kalau ada perbedaan rekomendasi atau selera dengan kalian, ya mohon maaf aja ya, karena selera orang itu kan beda-beda. Skuy, langsung aja lihat listnya. Yang pertama ada film Coming Soon. Coming Soon adalah film horor Thailand 2008 yang disutradarai oleh Sopon Sakdapisit. Maaf ya kalau salah namanya. Film ini berfokus pada seorang penjaga bioskop yang mulai dihantui setelah dia menonton salah satu film horor baru sebelum ditayangkan secara publik. Beragam kejadian aneh dari yang ringan sampai mengancam hidup mulai berdatangan kepada hidup pria ini. Berbagai misteri terpaksa harus dia ungkap demi menghilangkan ancaman gaib yang diterimanya. Film ini memiliki rating 6,1 dari IMDb dan tidak ada rating dari Rotten Tomatoes. Tapi sejujurnya film ini memang menyeramkan sih. Kemudian ada The Blair Witch Project. The Blair Witch Project adalah film horor supernatural Amerika pada tahun 1999 yang ditulis, disutradarai dan diedit oleh Daniel Myrick dan Eduardo Sanchez. Film ini menceritakan sebuah kisah fiksi 3 mahasiswa pembuat film yang mendaki di Black Hills dekat Burkittsville, Maryland pada tahun 1994. Tujuan mereka untuk membuat film dokumenter tentang legenda lokal yang dikenal sebagai Blair Witch. Namun ketiganya pun menghilang, tetapi peralatan dan rekaman mereka ditemukan setahun kemudian di rumah tua yang berumur 100 tahun. Nah, rekaman inilah yang nantinya menjadi film yang kita lihat. Menurut legenda, Blair Witch atau penyihir Blair merupakan seorang wanita yang dituduh sebagai penyihir penculik anak-anak pada tahun 1700-an. Legenda inilah yang awalnya ingin diungkap oleh ketiga mahasiswa tersebut. Film ini memiliki sequel yang cukup ribet dijelaskan. Pada tahun 2000 ada film yang berjudul Book of Shadows Blair Witch 2, namun diklaim sebagai film yang tidak ada hubungannya dengan film pertama. Kemudian ada lagi film yang berjudul hanya Blair Witch yang rilis pada tahun 2016. Meskipun ceritanya masih memiliki hubungan dengan film pertama, para pembuat film tidak mengklaim bahwa ini adalah sequel dari film pertamanya. The Blair Witch Project memiliki rating 6,5 pada IMDb dan 87% pada Rotten Tomatoes. Sedangkan pada Blair Witch memiliki rating 5,0 dari IMDb dan 37% dari Rotten Tomatoes. Kemudian ada film Drag Me to Hell. Nah, film ini bermula ketika seorang wanita yang merupakan petugas pinjaman di sebuah bank lokal yang sangat berharap untuk dipromosikan menjadi asisten manajer. Bos wanita ini memberitahunya bahwa posisi tersebut akan diberikan kepadanya atau kepada seorang karyawan baru. Nah, kemudian pada hari itu, seorang wanita gipsi tua meminta perpanjangan hipotek atau hak tanggungan properti karena dia berjuang dengan masalah ekonomi karena suatu penyakit. Untuk membuktikan dirinya kepada bosnya, wanita itu menentang penilaian hatinya dan menolak perpanjangan untuk wanita tua itu. Dengan putus asa, wanita tua itu memohon kepada wanita tersebut. Wanita tersebut tetap menolak permintaan wanita tua itu. Nah, setelah kejadian itu, sang wanita menghadapi berbagai kejadian yang tidak biasa. Film ini memiliki rating 6,5 di IMDb dan 92% pada Rotten Tomatoes. Kemudian ada film Sinister. Sinister adalah film horor supernatural 2012 yang disutradarai dan ditulis oleh Scott Derrickson. Film ini terinspirasi dari mimpi buruknya sang pendamping penulis naskah C. Robert Cargill setelah menonton film The Ring. Film ini menceritakan seorang penulis kisah true crime atau kisah kriminal berdasarkan kisah nyata yang pindah ke sebuah rumah yang dulunya menjadi TKP tewasnya sebuah keluarga. Dia pindah ke rumah ini bersama istrinya dan 2 anak mereka. Nah, nggak tahu kenapa, salah satu dari anaknya mulai mengalami teror malam yang aneh setelah pindah ke rumah tersebut. Hanya sang penulis atau sang ayah yang menyadari bahwa rumah mereka adalah sebuah tempat kejadian perkara pembunuhan. Nah, sang penulis atau sang ayah ini bermaksud menggunakan kasus di rumah ini sebagai inspirasi untuk buku barunya
dan berharap dapat mengetahui nasib anggota keluarga yang kelima yang gak ikutan tewas tapi malah menghilang. Nah, kejadian mengerikan semakin sering terjadi ketika sang penulis menemukan sebuah rekaman dan proyektornya yang berisi rekaman tewasnya satu persatu anggota keluarga penghuni rumah sebelumnya tersebut. Film ini memiliki sequel Sinister 2 yang rilis pada tahun 2015. Sinister memiliki rating 6,8 pada IMDb dan 64% pada Rotten Tomatoes. Kemudian ada film The Babadook. Film The Babadook adalah film horor psikologis Australia 2014 yang ditulis dan disutradarai oleh Jennifer Kent. Film ini dibuat berdasarkan pada film pendek pada tahun 2005 yang berjudul Monster, yang juga ditulis dan disutradarai oleh Kent. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang tinggal bersama putra tunggalnya yang masih takut akan monster di bawah tempat tidur atau di dalam lemari. Dia membuktikan kepada anaknya berulang kali tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi anaknya terus membuat masalah besar dari ketakutannya tersebut. Ini menambah stresnya sendiri, apalagi setelah kehilangan suaminya karena mereka mengalami kecelakaan saat mau ke rumah sakit. Suatu hari dia memberi kesempatan pada sang anak bahwa sang anak tersebut dapat memilih buku untuk dibacakan sebagai cerita pengantar tidur, dan sang anak malah memilih buku berjudul Tuan Babadook yang membuat sang anak sangat ketakutan setelah dibacakan oleh ibunya. Nah, semenjak kejadian itu, kejadian horor dan yang susah dijelaskan pun mulai terjadi pada keluarganya. Film ini memiliki rating 6,8 dari IMDb dan 98% dari Rotten Tomatoes. Kemudian ada film A Tale of Two Sisters. Film ini adalah film drama horor psikologis Korea Selatan pada tahun 2003 yang ditulis dan disutradarai oleh Kim Ji-won. Film ini terinspirasi oleh cerita rakyat era dinasti Joseon berjudul Changhwa Hongryonjeon, maaf ya kalau salah guys, yang telah diadaptasi menjadi film beberapa kali. Plot film ini berfokus pada pasien yang baru saja dibebaskan dari rumah sakit jiwa yang kembali ke rumah dengan saudara perempuannya, hanya untuk menghadapi peristiwa yang mengganggu antara ibu tirinya dan hantu yang menghantui rumah mereka. Yang semua peristiwa ini ternyata terhubung dengan masa lalu yang kelam dalam sejarah keluarga. Nah, film ini merupakan film yang menginspirasi dibuatnya film adaptasi yang berjudul The Uninvited. Walaupun para kritik mengatakan bahwa film ini lebih baik dibanding adaptasinya. Film ini mendapatkan rating 7,2 dari IMDb dan 85% dari Rotten Tomatoes. Kemudian ada film Poltergeist. Poltergeist adalah film horor Amerika 1982 yang disutradarai oleh Tobe Hooper, diproduksi oleh Steven Spielberg dan dirilis oleh Metro-Goldwyn-Mayer pada 4 Juni 1982. Film ini adalah film trilogi Poltergeist pertama dan paling sukses dan dinominasikan untuk 3 penghargaan Akademi. Film ini bercerita mengenai seorang agen real estate yang sukses yang bekerja untuk sebuah perusahaan. Ia tinggal di salah satu rumah daerah Cuesta Verde bersama istrinya dan ketiga anak mereka. Peristiwa aneh mulai terjadi ketika salah satu anaknya mulai berjalan sambil tidur dan melakukan percakapan satu sisi dengan TV yang dinyalakan tapi tidak memiliki sinyal. Nah, pada malam berikutnya pun, anak yang sama terbangun lagi dan berbicara ke televisi lagi. Sementara sesuatu keluar dari layar televisi dan memasuki dinding rumah mereka. Hal ini menyebabkan gempa bumi yang hanya dirasakan oleh keluarga tersebut. Ketika keluarga itu terbangun, anak tersebut secara misterius mengatakan mereka ada di sini. Poltergeist memiliki rating sebesar 7,3 dari IMDb dan 85% dari Rotten Tomatoes. Seperti disebutkan tadi, film ini memiliki triloginya yaitu Poltergeist 2 yang rilis pada 1986 dan Poltergeist 3 yang rilis pada tahun 1988 yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Film ini juga dibuat ulang dan dirilis pada tahun 2015 serta memiliki serial TV berjudul Poltergeist The Legacy yang gak ada hubungannya sama sekali dengan triloginya. Kemudian ada film Hereditary. Film ini adalah film horor psikologis 2018 Amerika yang ditulis dan disutradarai oleh Ari Aster. Film ini berfokus pada sebuah keluarga yang dihantui oleh arwah neneknya yang baru saja meninggal. Film ini berfokus pada seorang wanita yang merupakan seorang seniman miniatur yang tinggal di Utah bersama suaminya, putra mereka yang berusia 16 tahun, dan putri mereka yang berusia 13 tahun yang eksentrik dan pendiam.
Saat di pemakaman sang nenek yang sangat tertutup, sang ibu menyampaikan pidato yang menjelaskan hubungan mereka yang penuh dengan kehidupan pribadi ibunya yang sangat tertutup. Sang ibu berbicara dengan sang putri tentang sang nenek pada suatu malam. Nah, si putrinya ini mengklaim bahwa neneknya selalu berharap ia adalah seorang laki-laki. Sang ibu kemudian mendapat penglihatan tentang si nenek yang menghantui setelah melihat-lihat buku memori ketika berada di bengkel tempat kerjanya. Semenjak saat itu, si putri mulai berperilaku aneh dan keluarganya merasakan keberadaan sang nenek yang sudah mati di sekitar mereka. Film ini mendapatkan rating 7,3 dari IMDb dan 89% dari Rotten Tomatoes. Kemudian ada film The Orphanage. Film ini adalah film horor supernatural Spanyol yang rilis pada tahun 2007. Nah, uniknya, naskah film ini ditulis oleh Sergio G. Sanchez pada tahun 1996 dan menarik perhatian Bayona pada tahun 2004. Bayona kemudian meminta kepada teman lamanya, Guillermo del Toro, untuk membantunya membuat film ini dan ingin film ini memiliki nuansa tahun 1970-an. Nah, film ini dibuat di Spanyol dan menceritakan di mana seorang wanita yang kembali ke panti asuhan yang bobrok di mana ia dibesarkan. Ia ditemani oleh suaminya dan putra mereka yang berusia 7 tahun. Rencananya sih, dia mau membuka kembali panti asuhan sebagai fasilitas untuk anak-anak cacat. Nah, sesampainya di sana, si anak ini mengklaim bahwa ia melihat seorang anak kecil dengan mengenakan topeng karung yang mirip dengan yang ia gambar ketika masih kecil. Nah, dimulai dari kejadian ini, sebuah rahasia pun akan terungkap dan kejadian mengerikan menyusul terjadi pada wanita tersebut dan keluarganya. The Orphanage memiliki rating 7,4 dari IMDb dan 87% dari Rotten Tomatoes. Kemudian ada film The Exorcist. Film ini adalah film horor supernatural Amerika tahun 1973 yang disutradarai oleh William Friedkin dan diproduksi dan ditulis untuk layar oleh William Peter Blatty berdasarkan novel pada tahun 1971 dengan judul yang sama oleh Blatty sendiri. Film ini adalah film pertama dalam seri film The Exorcist dan menceritakan mengenai gadis 12 tahun yang kerasukan setan dan upaya ibunya untuk menyelamatkannya melalui pengusiran setan yang dilakukan oleh dua pendeta. Cerita bermula ketika sang ibu, seorang aktris sukses yang tinggal bersama putrinya yang berusia 12 tahun, asisten pribadinya, dan dua pembantu rumah tangga. Sang ayah di film ini terasingkan karena suatu alasan yang tidak diketahui. Nah, suatu hari tiba-tiba ada suara misterius dan tidak bisa dijelaskan yang berasal dari loteng rumah, yang dipikir oleh sang ibu ini mungkin saja tikus. Nah, kemudian sang putri juga perlahan mulai menunjukkan perilaku aneh, mengalami perubahan perilaku seperti depresi dan kecemasan. Dia mengeluh bahwa tempat tidurnya gemetar sendirinya. Masalahnya ini semakin hari semakin bertambah parah, sehingga sang ibu terpaksa meminta bantuan kepada dua pendeta. Film ini memiliki rating 8 dari IMDb dan 83% dari Rotten Tomatoes. Nah, itulah 10 rekomendasi film horor yang wajib kalian lihat kalau belum pernah nonton. Sebelum video ini ditutup, kami juga akan memberikan 5 film yang honorable mentions, yaitu A Scary Stories to Tell in the Dark, yang bercerita tentang kisah-kisah horor dari sebuah buku yang berubah menjadi kenyataan. Memiliki rating 6,2 dari IMDb dan 78% dari Rotten Tomatoes. Kemudian ada As Above So Below, yang bercerita ketika tim penjelajah berkelana ke katakom yang terletak di bawah jalan-jalan Paris. Namun mereka malah mengungkap rahasia kelam yang terletak di dalam kota orang mati ini. Memiliki rating 6,2 dari IMDb dan 26% dari Rotten Tomatoes. Kemudian ada Last Shift, bercerita tentang seorang polisi pemula yang mendapatkan tugas pertamanya menjaga sebuah kantor polisi di hari terakhir kantor polisi itu aktif. Ketika diharapkan sebagai malam yang tenang, malah berubah menjadi malam yang mencekam. Mendapatkan rating 5,8 dari IMDb dan 100% dari Rotten Tomatoes. Kemudian ada film Autopsy of Jane Doe, menceritakan mengenai seorang ayah dan anak lelaki yang merupakan petugas koroner, petugas otopsi, bukan corona ya, yang ditarik ke dalam sebuah misteri yang kompleks ketika berusaha mengidentifikasi tubuh seorang wanita muda yang tampaknya menyembunyikan rahasia gelap. Film ini mendapatkan rating 6,8 dari IMDb dan 86% dari Rotten Tomatoes.
Kemudian ada film dari Indonesia yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Film ini bercerita tentang Maya dengan sahabatnya Dini mencoba bertahan hidup di kota tanpa keluarga. Dia menyadari bahwa dia mungkin mewarisi properti dari keluarganya yang kaya raya. Maya kembali ke desa dengan Dini dan tidak menyadari bahaya yang sedang menunggunya. Film ini mendapatkan rating 7,4 dari IMDb dan 78% dari Rotten Tomatoes. Sekian list rekomendasi horor dari kami. Jangan lupa tonton video kami yang lainnya. Kalian memiliki list berbeda dari kami? Silakan buat di kolom komentar agar orang lain bisa menonton film tersebut. Jangan lupa juga like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terus dukung kami. Akhir kata terima kasih, sampai jumpa.